Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih tetap semangat belajar? Ya, tetap semangat ya. Oke. Nah, untuk pada pagi hari ini ya, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu ya, seperti biasanya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke pembelajaran ya, kita nanti masuk pembelajaran 3 dan 4. Subtema 3 kita baca dulu doa surat Al-Infitor ya. Sudah sampai 19 ya hari ini. Kemarin sudah ya, tinggal kita ulang-ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Nah, silakan diulang-ulang ya, agar nanti segera hafal ya. Baik, untuk hari ini kita ke pembelajaran 3 ya. Silakan dibuka halaman 98 ya. Bacalah cerita di bawah ini. Judulnya Tugas Merawat Tanaman. Ibu memiliki tanaman dalam pot. Tanaman itu diletakkan dalam rumah. Suasana di dalam rumah pun jadi segar. Bella diberi tugas oleh ibu merawat tanaman itu. Setiap pagi, Bella membawa tanaman itu keluar. Bella menyirami tanaman dengan air secukupnya. Bella meletakkan tanaman di halaman agar terkena cahaya matahari. Tanaman pun tumbuh subur. Nah, kita jawab pertanyaannya. Siapa yang memiliki tanaman dalam pot? Ibu ya. Kapan Bella melaksanakan tugasnya? Nah, di sini setiap pagi. Bolehkah Bella melalaikan tugasnya? Tidak ya. Kalau lalai nanti tanamannya bisa mati. Sebutkan cara merawat tanaman dari cerita di atas. Nah, tadi ada menyiram dan terkena sinar matahari ya. Kita lanjutkan di halaman 99. Lakukan percakapan singkat berikut. Nah, ini ibu dan Bella ya. Kamu memang rajin, Bella. Kamu melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih atas pujiannya, Ibu. Nah, ini adalah kalimat atau ungkapan pujian dan Bella mengucapkan terima kasih sudah dipuji Ibu ya.
Di sekitar kita banyak tanaman. Ada tanaman hias, berbunga atau berdaun indah. Ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Nah, ini contoh tanaman hias, contoh tanaman buah ya. Ini contoh tanaman sayur kol ya, ini semangka. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya di rumah. Tanaman hias di rumah mesti anak-anak punya banyak ya, ibu punya banyak di rumah. Ada tanaman mawar, melati, apalagi matahari. Ada bunga bunga bougainville dan masih banyak lagi anggrek ya. Nah, tanaman buah banyak juga ya, jeruk, apel, mangga, pisang. Nah, tanaman sayur ada bayam, selada, kol, ini wortel. Nah, masih banyak. Nah, kita lanjut di sini ya. Amati tanaman di sekitarmu, tuliskan contoh masing-masing 5 tanaman. Nah, ini Bu Yani udah menuliskan 5 ya. Anak-anak boleh melihat ini, boleh yang lainnya ya. Kemudian ini beri huruf H bila tanaman hias, beri huruf B bila tanaman buah, beri huruf S bila tanaman sayur. Nah, kacang panjang itu sayur ya, melati itu hias, katuk itu sayur, sirsat buah, pangkas kuning itu hias, duku buah, kaktus hias, sedak malam hias, delima buah, kedondong buah ya. Kita lanjutnya, nah ini ya. Berilah tanda centang kegiatan merawat tanaman. Beri tanda silang kegiatan bukan merawat tanaman. Nah, ini tanamannya di apa ini ya? Pakai tongkat ya. Bukan ya. Ini merawat, menyirami. Ini menanam, kita centang. Ini menjaputi, kita silang. Ini diinjak-injak, kita silang. Ini juga ditendang, kita silang ya. Baik. Ini untuk matematikanya ya. Hari ini toko buah mendapat kiriman 47 buah pepaya. Saat siang datang lagi kiriman sebanyak 22 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya yang dikirim? Nah, penjumlahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara penjumlahan susun pendek. Nah, ini susun pendek ya, caranya seperti ini. Satuan ditambah dengan satuan, 7 ditambah 2, 9. Kemudian baru yang puluhan, yang depan ya 4 tambah 2, 6. Nah, hasilnya adalah 69. Jumlah pepaya yang dikirimkan adalah 69 buah. Nah, tugasnya anak-anak yang diupload di Google Classroom yang ini ya. Kerjakan di halaman 403, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Ini ya, kerjakan soal-soal cerita berikut. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi ya. Kemudian ini pedagang sama juga. Nah, ini yang bersusun pendek ya. Untuk yang soal cerita, mengerjakannya sama dengan ketika kita mengerjakan soal cerita ya, masih ingat ya. Jadi nanti harus ada jadinya ya. Baik, ini ya anak-anak ya, yang diupload hari ini adalah halaman 103. Kemudian ini untuk pembelajaran 4 halaman 104 itu PJOK ya, berjalan dengan egrang tempurung kelapa. Nah, ini membuat egrang tempurung kelapa ya. Tapi ini cukup dibaca saja ya. Ini bahannya tempurung kelapa, tali tambang ya. Cara membuatnya, ambil 2 tempurung kelapa sama besar. Bersihkan bagian luar tempurung kelapa. Lubangi bagian tengah kedua tempurung. Lubang ini untuk tempat tali diikatkan. Masukkan masing-masing ujung tali tambang plastik ke dalam lubang, ikat kuat tali tersebut. Nah, ini sudah bisa dipakai ya. Ini tidak usah dikerjakan ya, jadi anak cukup mempelajarinya saja ya. Karena tidak semua anak-anak punya ini ya, punya tempurung kelapa ya. Nanti kasihan yang tidak punya, harus nyarinya susah ya. Nah, kita baca ya. Pohon kelapa. Pohon kelapa banyak hidup di tepi pantai. Pohon kelapa batangnya tinggi. Daunnya terdapat pada ujung batang. Buahnya pun banyak.
Pohon kelapa banyak manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan jembatan. Daunnya dibuat untuk kulit kue. Air kelapa pun jadi minuman segar. Tahukah kamu manfaat lainnya? Nah, manfaat lainnya untuk apa? Buahnya untuk santan ya, untuk masak sayur. Kemudian tempurungnya kelapa tadi bisa untuk membuat egrang atau bisa untuk kayu bakar. Nah, batangnya selain untuk jembatan ini juga bisa untuk membangun rumah ya, yang di atas, di atap, atau juga untuk tiang bisa. Daunnya bisa untuk lidinya bisa untuk membuat sapu lidi ya. Ya, akarnya bisa untuk kayu juga. Berarti memang sangat bermanfaat ya buah kelapa, pohon kelapa ya. Airnya, nah ini airnya selain untuk diminum, itu juga bisa untuk membuat nata de coco ya. Nah, ya anak-anak pernah ya makan nata de coco. Nah, ya. Kemudian tebalkan dan salinlah. Nah, ini Bu Yani sudah membuat salinannya, nanti bisa, nah ini, oh bukan ini ya, ini ya. Nanti Bu Yani kirimkan foto yang ini, nanti bisa disalin ya. Baik, untuk setelah ini halaman 107 ya. Tanaman membutuhkan tempat hidup. Tanaman ada yang hidup di darat dan ada pula yang di air. Contoh tanaman yang hidup di darat, nah ini pohon kelapa, pohon apel. Contoh tanaman yang hidup di air, enceng gondok, ini teratai. Nah, silahkan anak-anak bertanya kepada orang tuanya, apalagi ya tanaman yang hidup di air. Nah, apalagi yang di sungai itu biasanya banyak enceng gondok. Kalau di sawah itu ada semacam kayak enceng gondok kayak gini tapi kecil. Iya, namanya tumbuhan. Kalau Bu Yani dulu sering main itu ya. Itu namanya kalau Bu Yani nyebutnya impala ya. Tapi kalau tidak salah namanya apu atau kapu gitu ya. Nanti bisa dicari atau bisa bertanya sama ayah ibu ya. Nah, di halaman ini, nah ini tumbuhan apu ini yang ini kayak gini nih. Nah, ini beri warna merah untuk hidup di darat, beri warna biru untuk tanaman yang hidup di air. Ini darat ya, darat. Ini darat. Nah, ini yang air ini ya. Tadi ya apu-apu, terus ini enceng gondok, ini teratai. Oh, sudah ya untuk yang hari ini. Nah, nanti yang nyalin ini ya, nanti ini Bu Yani akan kirimkan gambarnya yang ini ya. Nanti anak tinggal menyalin saja. Nah, untuk hari ini untuk tematik cukup hanya sampai di sini ya. Jangan lupa nanti yang diupload adalah halaman ini ya, 103. Nah, kemudian untuk HW sekalian ya, nanti HW-nya ada HW juga. Nah, silakan anak-anak nanti membuat poster tentang tanaman ya. Nah, bebas ya untuk bahannya di kertas atau di buku gambar, boleh pakai krayon, cat air, pensil warna atau yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya saja, anak-anak boleh membuat yang lebih bagus lagi ya. Oke, ya baik anak-anak ya untuk hari ini. Bu Yani cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya, jangan lupa ya. Dan kita persiapkan Ramadan ya. Insya Allah Ramadan tinggal sebentar lagi ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sebentar, Bu Yani ingatkan untuk hari ini jangan lupa ini ya, jangan lupa anak-anak untuk mengamati biji yang sudah ditanam kemarin ya. Diamati hari ini sudah bertambah apanya, sudah tumbuh ini apa, daunnya apa belum, akarnya udah ada belum. Nah, jangan lupa juga nanti difoto ya. Difoto dan dicatat nanti di lembar ini ya, apa yang sudah berubah. Sudah ada akarnya sedikit, sudah ada daunnya sedikit atau apa gitu ya. Silahkan nanti dicatat. Kemudian untuk fotonya jangan diupload dulu, nanti kita simpan sampai hari Rabu ya. Ini hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Nah, sampai hari ke-6 disimpan dulu. Nanti hari Rabunya baru dikolase ya. Setelah dikolase baru nanti di
upload hari Rabu ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian yang belum, nah kemarin untuk sampai malam ini tadi Bu Yani lihat di Classroom baru ada 12 anak yang sudah mengupload yang ini ya, yang hari pertama. Nah, silakan yang belum nanti segera dilakukan ya, biar tidak ketinggalan dengan temannya ya. Oke nggih anak-anak, siap ya? Oke, tetap semangat belajar, jangan lupa sholatnya ya. Biar akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.